kene lho jelas iki kok nglapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Aditya, absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan materi kapasitas kalor dan hukum termodinamika 2. Sebelum ke materi, kita lihat dulu video motivasi berikut ini. Dengan siapa kamu bergaul itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Tanpa kamu sadari, sebenarnya orang-orang ini juga sangat berbahaya loh dalam hidup kamu. Seperti apa sih ciri-cirinya? Berikut adalah 5 tipe orang yang harus dan wajib banget kamu waspadai di dalam hidup kamu. Yang pertama, sok baik dengan menjelekkan orang lain. Biasanya nih orang seperti ini mau melihat baik bukan dengan cara berbuat baik, tapi dengan cara menjelekkan orang lain. Saya mah nyumbang 100.000, dia mah apa? Masa nyumbang cuma 5.000 doang? Iya tuh, pernah nggak sih kamu ketemu orang yang seperti ini? Iya sih, ini hatinya baik banget. Tapi juga kebaikan itu ditambahkan dengan embel-embel dengan menjelekkan orang lain. Kan sayang, harusnya mendapatkan pahala yang sebelum, tapi karena celotehan yang nggak berguna, pahala itu jadi hilang. Hati-hati juga kalau kamu berada di orang seperti itu. Karena harusnya jadi bisa dilihat orang lain di depan kamu. Jangan-jangan nanti bilang kamu yang jadi jadilah baik tanpa menjelekkan. Yang kedua, naik ke puncak dengan menjatuhkan orang lain. Siapa juga sih yang ingin sukses? Pasti semua orang mau banget dan ingin banget kita sukses. Tapi kalau sukses dengan cara menjatuhkan orang lain, gimana problemnya? Pernah nggak tuh kamu melihat orang yang iri banget punya keberhasilan orang lain, dan gara-gara melihat orang lain berhasil dan sukses, maka dia pun juga ikutan ingin sukses. Tapi karena dia nggak pengen berproses, akhirnya pakai cara-cara yang nggak benar deh. Nggak segan-segan fitnah sana, fitnah sini, senggol kanan, senggol kiri, menjatuhkan siapapun yang ada di atasnya. Ini banget kalau kita menemukan orang-orang seperti ini. Akhirnya ya mungkin saja dia berhasil, tapi dijamin nggak akan bertahan lama karena kesuksesannya itu dibangun tidak dengan kondisi yang kuat. Gampang naik, gampang juga jatuhnya. Kalau tidak diimbangi dengan karakter, ingat, sukses secara cepat boleh-boleh aja, karena zaman sekarang semua juga harus kerja alias secara cepat. Tapi cepat bukan berarti sampai secara instan. Cepat bukan berarti kamu bebas menghalalkan segala cara. Ingat, boleh naik, tapi jangan dijadikan. Yang ketiga, merasa hebat dan besar dan memikirkan orang lain. Semua orang pastinya terlahir sebagai orang hebat. Namun, apakah orang itu terlihat hebat atau tidak tergantung dari cara dia memperlakukan orang lain. Pernah nggak sih kamu berada di sekitar orang-orang yang selalu ngomongin keburukan orang lain? Kalau istilah sekarang itu namanya julid kalian, iri hati dan dengki, dan hobi banget memberikan komentar-komentar pedas untuk menjadikan orang lain. Jika melihat rekan kerja yang sudah bertahun-tahun menikah, ada anak bukan memberikan solusi kedua pasangan, tapi malah kepo dari dia. Yang komentar sedang mulu, ada aku, dengan itu dikejar, seperti kayak gue dong. Tahu gue pelajaran lama-lama juga kita pasti risiko kan berada di tengah orang-orang yang julid seperti itu. Atau lebih parah lagi nih, bisa-bisa kita yang keluar julidnya. Ingat, kamu bisa kok jadi besar tanpa mengecilkan orang lain. Yang keempat, merasa selalu benar dan menyalahkan orang lain. Merasa selalu paling benar adalah tindakan yang tidak benar. Apalagi ketika salah atau dihadapi dalam sebuah masalah, bukannya menerima tapi malah nyalahin orang lain. Ingat, ketika salah, ya harus mau dong bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, bukannya malah mencari korban dan mencari alasan. Ketika kamu berada di tengah-tengah orang yang selalu saja menyalahkan, gimana rasanya? Pasti gak nyaman kan? Atau bahkan deg-degan karena bisa-bisa kamu yang jadi sasaran kesalahan berikutnya. Jadi ingat, untuk kamu yang merasa suka menyalahkan orang lain, coba introspeksi diri. Kalau kamu sudah melakukan hal yang benar, bagus, lanjutkan. Tapi kalau hal itu tidak benar, jangan memakai kesalahan orang lain. Ingat, jadilah benar tanpa menyalahkan. Yang kelima, ambisi dan egois, inginnya maju dengan sikap kanan kiri. Sebenarnya ambisi sih boleh-boleh aja, dan orang yang punya ambisi itu bagus. Tapi kalau ambisi yang egois alias mau menang sendiri, apalagi maju dengan cara sikap kanan sikap kiri dengan menjadikan orang sekitarnya, nah itu tuh yang nggak boleh. Orang seperti inilah yang harusnya kamu hindari. Dan bukan hanya di dunia politik aja loh, di mana kawan bisa jadi lawan, tapi di dunia pekerjaan pun ada yang kita temui. Lihat sebagai teman, tapi ternyata musuh dari belakang. Terlihat seperti rekan, tapi ternyata rela menyingkirkanmu demi meraih jabatan.
Bahaya ya. Niat itu boleh ada, ambisi juga boleh tinggi, tapi jangan sampai itu jadi alasan kamu sikap kanan sikap. Ingat, kamu bisa kok maju tanpa memikirkan. Itu dia 5 tipe orang yang harus Bunyi latihan dulu. dan harus dimiliki. Bunyi Sampai latihan. kamu menjadi salah satu dari 5 Bikin tipe hari orang. Senin. Oke? Intinya dari video motivasi ini kita harus berhati-hati dengan orang di sekitar kita. Mungkin saja mereka baik di depan kita, belum tentu mereka baik di belakang kita. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke materi kapasitas kalor. Sebelum ke materi, kita lihat dulu video materi berikut ini. Kapasitas kalor merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur suatu benda sebesar 1 derajat Celcius. Dengan persamaan kapasitas kalor sebagai berikut. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Bagian pertama, perubahan wujud zat yang membutuhkan kalor dalam perubahannya. Mencair merupakan proses perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Menguap merupakan proses perubahan wujud zat cair menjadi zat gas. Menyublim merupakan proses perubahan wujud zat padat menjadi zat gas. Bagian kedua, perubahan wujud zat yang melepaskan kalor dalam perubahannya. Membeku merupakan proses perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Masih. Mengembun merupakan proses perubahan wujud zat gas menjadi zat cair. Mengkristal merupakan proses perubahan wujud zat gas menjadi zat padat. Jadi, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat dibagi menjadi 2, yaitu yang membutuhkan kalor dalam perubahannya dan yang melepaskan kalor dalam perubahannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Satuan kapasitas kalor dalam sistem internasional adalah Joule per Kelvin. Selanjutnya adalah rumus dari kapasitas kalor. Rumusnya terbagi dari 3. Yang pertama yaitu rumus kapasitas kalor. C sama dengan Q per delta T. Untuk C-nya yaitu kapasitas kalor dengan satuan Joule per Kelvin, dan Q banyaknya kalor dengan satuan Joule, delta T perubahan suhu dengan satuan Kelvin. Rumus selanjutnya yaitu perpindahan kalor. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kecil kali delta T. Untuk Q yaitu banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda dengan satuan Joule. M adalah massa benda yang menerima atau melepas kalor dengan satuan kilogram. C kecil adalah kalor jenis zat dengan satuan J per kilogram derajat Celcius. Untuk delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Rumus yang ketiga yaitu rumus kalor jenis. Rumusnya adalah C sama dengan Q per M kali delta T. Untuk C yaitu kalor jenis zat dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius,
Q, banyaknya kalori yang dilepas atau diterima oleh suatu benda dengan satuan joule. M, massa benda yang menerima atau melepas kalori dengan satuan kilogram. Delta T, yaitu perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Selanjutnya yaitu contoh soal. Air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalori jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalori yang diserap air tersebut. Penyelesaiannya diketahui masanya 3 kg, C-nya 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T 35 kurangi 10 derajat Celcius sama dengan 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah Q atau kalori yang diserap air. Kita menggunakan rumus. Ya, rumusnya adalah M kali C kali delta T. Kita masukkan yang M 3 kg, yang C 4186 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 25. Jadi hasilnya adalah 13.950 Joule. Untuk rumus yang kedua yaitu hukum termodinamika 2. Kita lihat dulu video materinya. Welcome di Berpak Dirjen. Kita akan membahas juga mengenai hukum 2 termodinamika dan bagaimana aplikasinya di dalam mesin kalor. Nah, kita sudah belajar nih pada video sebelumnya mengenai hukum 1 termodinamika yang berkaitan erat dengan hukum kekalan energi. Nah, sekarang kita akan lihat bunyi hukum 2 termodinamika yang berbunyi kalor atau energi panas secara spontan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, tetapi tidak sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita lihat di alam, secara spontan kalor pasti akan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, sesuai dengan hukum 1 termodinamika, kalau misalnya kalor yang keluar dari suhu tinggi dan juga kalor yang masuk ke suhu rendah itu jumlahnya akan sama, di mana kalor itu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Tetapi tidak sebaliknya, artinya secara alamiah tidak mungkin kalor mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi, kecuali kita paksakan, nanti ada pengaplikasiannya. Tapi secara spontan atau secara alami tidak mungkin kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa aliran kalor itu mempunyai arah yang selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, tetapi tidak sebaliknya, yang menyatakan bahwa tidak reversible, artinya tidak sebaliknya. Nah, di alam ini banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak reversible atau tidak berjalan sebaliknya. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan kalau punya gelas pecah, kemudian dia reversible, artinya dia kembali ke bentuk semula. Nah, ini yang mungkin nih, yang mungkin adalah dari gelas yang utuh kemudian jatuh hingga pecah. Itu mungkin, tetapi kalau misalnya ke arah sebaliknya itu tidak mungkin. Sehingga kita menyimpulkan bahwa di alam ini itu banyak sekali proses yang tidak reversible. Nah, bagaimana pengaplikasian hukum 1 termodinamika di dalam teknologi saat ini? Nah, ini disebut sebagai mesin kalor, yaitu mesin yang memanfaatkan aliran kalor dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi, misalkan saya punya reservoir suhu tinggi, sumber suhu tinggi T1 dan reservoir suhu rendah T2, sumber suhu tinggi T1 dan suhu rendah T2. Nah, karena ada perbedaan suhu ini, maka akan ada kalor yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi misalkan dari suhu tinggi mengalir kalor Q1. Nah, kemudian
Q1 itu akan mengalir ke reservoir suhu rendah. Tetapi dengan mesin kalor kita akan mengolahnya. Q1 ini sebagian akan menjadi usaha dan sebagian lagi akan dibuang menjadi Q2. Sekali lagi, jadi kalor akan mengalir secara spontan dari reservoir suhu tinggi ke reservoir suhu rendah. Tetapi dengan mesin kalor, kita akan mengolah kalor yang keluar dari suhu tinggi disebut Q1, kita akan olah sehingga akan kita gunakan sebagai suatu usaha yang bermanfaat untuk kita. Kemudian sisanya akan dibuang kembali ke reservoir suhu rendah atau Q2. Nah, ini adalah prinsip dari mesin kalor. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini seberapa baik mesin kalor itu bekerja itu disebut sebagai efisiensi dari mesin kalor. Efisiensi dilambangkan sebagai eta. Nah, eta itu didefinisikan sebagai seberapa banyak usaha yang dihasilkan mesin tersebut atau W per kalor masukan, yaitu Q1, kalor yang masuk ke mesin kalor atau Q1. Nah, ini adalah rumus dari efisiensi mesin kalor yang kita miliki. Nah, dilihat dari mesin kalor ini, mesin kalor ini itu bekerja sebagai satu siklus, yang artinya kalau dia satu siklus, saya tulis, kalau dia satu siklus berarti tidak ada perubahan di dalam, alias delta U sama dengan 0. Nah, yang berarti kalau sesuai hukum satu termodinamika, delta U sama dengan Q min W sama dengan 0. Yang berarti Q sama dengan W. Nah, Q-nya adalah selisih antara kalor masukan Q1 dikurangi kalor yang dibuang Q2 sama dengan W. Nah, atau secara logika kita tahu bahwa kalor masukannya adalah Q1. Nah, sama dengan sebagian diubah jadi usaha W dan ditambah sebagian lagi menjadi kalor buangan. Nanti kembali lagi ke rumus awal. Nah, sehingga kita akan masukkan di sini efisiensi mesin kalor sama dengan saatnya kita belajar dimulai. 1 2 per It's time to begin the sixth kita akan peroleh rumus kedua dari efisiensi mesin kalor sebagai eta sama dengan 1 min Q2 per Q1. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung efisiensi dari mesin kalor. Kita menuju ke materi yaitu pemahaman. Pemahaman hukum 2 termodinamika menyatakan bahwa kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas dan dilakukan usaha. Penjelasan hukum 2 termodinamika ialah sebagai berikut. Yang pertama, tidaklah mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari satu reservoir dan mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Yang kedua, tidaklah mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus dengan mengambil kalor dari reservoir yang mempunyai suhu rendah dan memberikannya ke reservoir suhu tinggi tanpa usaha. Yang ketiga yaitu mesin yang bekerja di antara reservoir suhu T dan reservoir suhu T1, T1 lebih besar daripada T2 mempunyai efisiensi maksimum. Yang ketiga yaitu pengertian entropi. Entropi dapat kita diartikan sebagai ukuran ketidakteraturan. Dalam sistem tertutup, peningkatan entropi disertai oleh penurunan jumlah energi yang tersedia. Semakin tinggi entropi, semakin tinggi pula keteraturannya. Dan terakhir kita menuju ke contoh soal. Soalnya adalah sebuah kulkas memiliki suhu rendah negatif 13 derajat Celcius dan suhu tinggi 27 derajat Celcius.
Jika kalori dipindahkan dari reservoir suhu rendah adalah 1300 Joule, tentukan usaha yang diperlukan kulkas. Pembahasannya diketahui S1 yaitu min 13 derajat Celcius sama dengan min 13 plus 273 Kelvin sama dengan 260 Kelvin. T2 yaitu 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. GR-nya sama dengan 1300 Joule. Yang ditanyakan adalah usaha. Rumusnya yaitu menggunakan rumus T1 per T1 kurangi T2 sama dengan I1 per usaha. Jadi 260 per 360 dikurangi 260 sama dengan 1300 per usaha. Jadi kita akan menggunakan jembatan dulu. Ya, jembatan keramat. Selanjutnya yaitu 260 dibagi 40 sama dengan 1300 kali 40 per 260 sama dengan 200 Joule. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan? Dalam tulisannya. Masuk bisa tidak? Standar Pak. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.